Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Kadek Devadana Prayoga dengan NPM 2207111929 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ramadan Hendra dengan NPM 2207111920. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami berupa permainan papan yang kami beri judul Devil Stranger. Pada saat ini, para remaja sangat jarang berinteraksi sosial secara langsung dengan remaja lain. Mereka lebih sering berinteraksi melalui teknologi sehingga mereka menjadi kurang dalam berinteraksi sosial secara langsung. Maka dari itu, kami membuat permainan ini sehingga dapat membantu mereka dalam berinteraksi sosial secara langsung. Sebelum itu, kami membuat tema permainan ini itu Life Stranger yang kami kombinasikan dengan hantu-hantu dari Indonesia. Yang pertama, latar belakang kami membuat permainan ini. Latar belakang membuat permainan ini adalah karena para biasa ini sangat jarang berinteraksi sosial, kami membuat pemain ini sehingga membantu mereka dalam berinteraksi secara sosial. Kemudian pemain ini juga memiliki sebuah cerita. Ceritanya adalah eh, ada tiga kelompok yang terdiri dari tiga orang yang ingin keluar dari alam neraka dalam rangka eh, mereka itu bersaing agar dapat terbebas dari dalam neraka. Namun hanya satu kelompok yang dapat terbebas dari daratan alam neraka tersebut. Selanjutnya itu ada fungsi. Fungsi permainan adalah untuk bersenang-senang bersama teman, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan strategi, dan meningkatkan interaksi sosial. Selanjutnya itu untuk siapa? Permainan ini kami buat untuk dimainkan untuk dari kalangan usia remaja hingga dewasa. Remaja mulai dari umur 12 tahun ke atas. Kalau terus 12 tahun ke bawah, kami masih ragu untuk memberikan permainan ini karena temanya sedikit menyeramkan. Kemudian ada jenis permainan. Jenis permainan yang kami peroleh itu kami memperoleh permainan papan. Selanjutnya itu ada jumlah pemain. Jumlah pemain dalam permainan ini adalah tiga orang. Sesuai dengan judul itu triangle, itu segitiga. Sehingga menjadi tiga orang. Kemudian ada alat tambahan. Alat tambahan dalam permainan ini adalah dadu yang digunakan untuk sebagai penggerak pion. Selanjutnya, selanjutnya itu ada cara dan aturan permainan. Di sini saya akan menjelaskan tata cara permainan dari Devil's Triangle. Sebelum masuk ke tata cara permainan Devil's Triangle, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, latar belakang dari permainan kami yaitu permainan ini kami buat dengan sistem ATM, amati, biru, dan modifikasi. Permainan ini kita memodifikasi dari permainan Ludo King. Permainan ini kami beri nama Devil's Triangle karena cerita dari permainan ini adalah terdapat tiga kelompok yang berisikan tiga orang. Akan tetapi hanya ada satu kelompok yang dapat pergi ke alam baka, maka kelompok ini saling bersaing agar mereka dapat terbebas dari jeratan neraka. Fungsi dari permainan Devil's Triangle ini adalah untuk meningkatkan konsentrasi, bersenang-senang bersama teman, dan meningkatkan interaksi sosial. Permainan ini juga bisa dimainkan oleh seluruh kalangan usia mulai dari remaja hingga dewasa. Jenis permainan ini adalah permainan papan. Jumlah pemain yang diperlukan untuk memainkan permainan ini adalah 3 orang. Alat tambahan yang kami gunakan yaitu dadu untuk menggerakkan pion-pion pemain. Berikut tata cara dari permainan Devil's Triangle.
Langkah pertama yaitu game ini memiliki total kotak 21 yang terdiri dari setiap lainnya adalah 7 kotak. Langkah kedua, setiap pemain memilih salah satu warna yang sudah disediakan, yaitu merah, kuning, dan biru. Langkah ketiga, gunakan dadu untuk menentukan pemain pertama. Pastikan setiap pemain mendapatkan giliran untuk mengocok dadu. Siapapun yang mendapatkan angka terbesar atau angka 6 menjadi pemain pertama dan langsung jalan. Jika pemain pertama tidak mendapatkan angka 6, pemain berikutnya mendapatkan giliran mengocok dadu. Urutan bermain bergerak searah jarum jam. Langkah keempat, setelah pemain mendapatkan angka 6 pertama, pemain tersebut harus mengocok kembali dadu untuk menggerakkan pion. Langkah kelima, waktu yang diberikan dalam permainan Devil's Triangle ini adalah 20 menit. Langkah keenam, pahami peraturan angka 6. Jika pemain mendapatkan angka 6 lagi, pemain bebas memilih antara menggerakkan pionnya atau mengeluarkan pion lainnya yang berada di dalam rumah. Langkah ketujuh, total tantangan yang terdapat di permainan ini ada 6 tantangan, yaitu tantangan pertama, apa ketakutan terbesarmu? Maksud dari tantangan ini adalah pemain menjelaskan hal apa yang paling dia takuti dalam hidupnya. Tantangan kedua, apa penyesalan terburukmu? Maksud dari tantangan ini, pemain dapat menceritakan penyesalan terburuk apa saja yang pernah dilakukannya. Tantangan ketiga, terlempar ke neraka atau penjara. Tantangan keempat, mundur 2 langkah. Tantangan kelima, mengulang dari awal. Tantangan keenam, terima tantangan dari lawan. Makna simbolen dalam permainan ini adalah neraka atau penjara yang berada di tengah papan. Langkah ke-8, sistem permainan ini seperti race atau balapan. Jadi, para pemain diharuskan saling mendahului satu sama lain untuk mendapatkan poin. Langkah ke-9, sistem poinnya adalah ketiga pion pemain harus mengitari line searah jarum jam. Ketika ketiga pion pemain telah mengitari line, pemain tersebut akan mendapatkan 1 poin, dan begitu seterusnya hingga waktu yang ditentukan berakhir atau habis. Langkah terakhir, pemain yang kalah akan diberikan tantangan dari pemain yang menang. Tantangan yang diberikan masih dalam batas yang wajar. Berikut ini kami tampilkan desain dari permainan ini, di mana di setiap jalur itu terdapat 2 buah pentagram yang berfungsi sebagai tempat hukuman. Jika pemain menginjakkan pionnya di tempat itu, mereka akan menerima hukuman atau masuk ke penjara. Main ini juga kami membuat posternya. Poster tersebut berisi tentang versi hantu-hantu Indonesia, judul yaitu The Beast Ranger, serta uh, slogan, sehingga dapat menarik customer untuk membeli permainan ini. Selain poster, kami juga membuat kemasan. Kemasan dari permainan ini, kami membuat dalam bentuk persegi panjang atau segi 4. Karena untuk meletakkan papan itu membutuhkan ruang yang lumayan besar. Nanti kami akan membuat permainan ini menggunakan bahan papan itu terbuat dari triplek atau kayu yang berbentuk segitiga. Kemudian pion-pion itu kami bentuk dengan bulat. Di sekitar pion itu kami membuat hiasan berupa hantu-hantu Indonesia. Dan pada tengah segitiga itu kami membuat sebuah segitiga lagi yang berisi api sebagai neraka.
permainan ini kami mematok harga sekitar 15 sampai 20 ribu. Demikianlah hasil presentasi kami. Sebelumnya, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih karena telah mau menonton video presentasi ini. Sampai jumpa di project selanjutnya. Bye bye.